Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak lama-lama, tapi ada informasi penting terkait dengan persiapan Bapak Ibu untuk menghadapi UKIN, karena ini belum saya sampaikan dulu ya, karena baru saya dapatkan informasinya kemarin saat saya ikut TOT. Jadi untuk UKIN ini ya, Bapak Ibu nanti waktu UKIN di jadwalnya, nanti ada jadwal nanti ya. Jadwalnya kalau untuk angkatan 1 UKIN-nya kan tanggal 17 sampai 18 November. Angkatan 1. Angkatan 2-nya tanggal 23 sampai 24 November. Angkatan 3-nya 30 sampai 1 Desember. Angkatan 4-nya tanggal 14 sampai 15 Desember. Itu jadwal UKIN-nya. Nah, jadwal isi portofolio sebelum itu tanggal 14 sampai tanggal 17 untuk angkatan 1, angkatan 2-nya tanggal 20 sampai 23, angkatan 3-nya tanggal 27 sampai 30 November, angkatan 4-nya tanggal 11 sampai 14 Desember untuk isi portofolio. Nah, jadi uji UKIN ini hanya 2 hari. 2 hari ya. Nah, apa saja yang mesti dipersiapkan? Jadi UKIN ini mirip dengan PPL. Jadi kalau di PPL Bapak Ibu mengajar ya di hari keempat ya, kalau siklus pertama di hari keempat, siklus kedua di hari keempat juga, itu nanti mengajar ya kan, praktik ngajar. Itu direkam, aktivitas mengajar direkam, lalu diedit ya kan, jadi 7-10 menit video. Nah, yang UKIN seperti itu juga, tapi di sini yang UKIN ini, saat UKIN itu di tanggal yang terkait itu Bapak Ibu mengajar untuk hari itu, artinya di minggu itu, di minggu tersebut. Anggaplah itu adalah minggu terakhir, karena itu kayaknya sih di akhir-akhir semester itu. Anggaplah itu minggu terakhir, artinya itu adalah mata pelajaran terakhir tuh, pertemuan terakhir. Rata-rata ya, rata-rata pertemuan terakhir tuh. Jadi artinya apa? Bapak Ibu mesti mempersiapkan perangkat untuk itu. Beda dengan 3 perangkat yang sudah dibuat sebelumnya, yang dipakai untuk PPL 1 dan PPL 2. Jadi untuk UKIN perangkatnya beda, itu sesuai dengan tanggal di mana UKIN dilaksanakan. Nah, kira-kira di pertemuan terakhir tuh, atau 2 pertemuan terakhir gitu. Seperti itulah kira-kira. Perkiraan saya seperti itu. Jadi nanti jangan sampai Bapak Ibu melaksanakan UKIN itu untuk pertemuan awal-awalnya saja, di pertengahan semester atau di awal semester, jangan itu. Nanti kena nanti ketahuan KD-nya apa, IPK-nya apa. Ya, jadi pastikan benar itu adalah di tanggal terkait itu, di tanggal pelaksanaan UKIN itu. Nanti Bapak Ibu mengajar 1 kali pertemuan di tanggal itu, 2 kali 45 menit, rekam. Minta tolong sama kawan untuk merekamnya. Ya, kawan di sana di sekolah itu. Merekam aktivitas Bapak Ibu lagi ngajar, merekam juga yang di layar. Nah, pembelajarannya gimana? Tergantung situasi daerah masing-masing. Kalau daerahnya zona merah, bisa daring, maka daring. Kalau daerahnya zona hijau, bisa tatap muka, maka tatap muka. Kalau daerahnya zona merah, tapi tidak ada akses internet, atau siswa tidak bisa melaksanakan daring karena keterbatasan dari segi teknisnya, contohnya nggak ada sinyal, atau nggak punya perangkat, dan sebagainya, sehingga tidak ada pembelajaran di sekolah itu, ya kan?
Tatap muka nggak bisa karena merah, daring nggak bisa karena terbatas itu. Jadi pas belajarnya misalnya siswanya datang sekolah cuma ngambil tugas, nanti pulang dia, nanti diantar lagi 2 minggu kemudian dan 1 minggu kemudian, nanti nggak ada kegiatan pembelajaran. Jadi siswanya ambil tugas, bawa pulang dan setor lagi nanti kayak itu. Nah yang kayak itu bisa melaksanakan dengan cara ngajar imajiner. Ya, untuk yang seperti itu, untuk kasus seperti itu. Jadi ngajar imajiner. Itu direkam juga sama, direkam. Ya, kalau yang ngajar di kelas tatap muka karena zona hijau, dia direkam lah dia ngajar di kelas itu. Ya. Kalau daring dia direkam dia lagi ngajar daring, dan juga lengkapi dengan tangkapan layarnya, dan juga seperti apa namanya, ada kamera satu lagi yang merekam kegiatan Bapak Ibu lagi ngajar. Jadi 3 kondisi yang bisa dipilih tergantung situasinya. Nah nanti video tersebut Bapak Ibu edit yang 2x45 itu diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Lebih enak ya daripada yang PPL ya. Kalau PPL kan 7 sampai 10 menit. Ya enggak? Nah, kalau yang mungkin lebih longgar. 30 sampai 40 menit. Lebih longgar. Tapi apa? Yang paling penting sini adalah dibutuhkan memang penguasaan materi oleh Bapak Ibu. Karena lebih longgar. Artinya memang nampak nanti apakah Bapak Ibu menguasai materi apa enggak. Ya kan? Mesti potongan-potongan atau editing video tersebut nampak setiap proses nanti. Nanti saya akan bagikan apa aja yang dinilai, ya. Jadi nanti kalau sudah saya bagikan apa aja poin penilaian, ya kan, atau rubrik penilaiannya, maka nanti itu sebagai acuan bagi Bapak Ibu untuk mengedit video tersebut, untuk mengajar dan mengedit video itu jangan sampai poin-poin rubrik penilaian itu tidak ada di dalam video yang Bapak Ibu edit. Ya, artinya pastikan benar video yang Bapak Ibu edit itu bagian-bagian yang sesuai rubrik itu tidak ada yang tidak terlihat. Tidak ada yang tidak terlihat dalam video itu. Nanti akan saya bagikan rubriknya nanti. Ya, sebagai panduan dalam mengajar, sebagai panduan dalam mengedit. Karena dosen penguji dan guru pamong penguji, nanti yang menguji 2 orang, dosen dan guru pamong. Dosen dan guru pamong tidak boleh menguji mahasiswa bimbingannya. Jadi nanti saya akan, kalau misalkan nanti ada sama saya pembimbingnya, maka nanti saya tidak akan menguji itu. Saya akan menguji yang orang lain, kawan yang lain saja. Jadi dosen dan guru pamong akan menguji berdasarkan video dan perangkat yang Bapak Ibu upload. Jadi yang dinilai adalah video dan perangkat yang Bapak Ibu upload. Perangkat di bagian penilaian perangkat, video di bagian penilaian praktik pembelajaran. Nanti ada dua penilaian, penilaian perangkat dan penilaian praktik pembelajaran yang dilihat dari video yang Bapak Ibu upload. Begitu ya. Jadi nanti makanya sekarang yang sudah masuk dalam tahap PPL 1, jadikan itu tempat latihan, belajar, ya kan? Ya, sambil kita mengedit video, kita latihan, cek lagi nanti apakah yang kita ajarkan tuh sudah sesuai dengan kegiatan, semua kegiatan, sudah sesuai dengan rubrik penilaian untuk UKI nantinya. Pastikan itu. Nanti akan kita bagikan apa rubrik penilaiannya. Di sini ada nggak ya? Coba saya cek dulu sini di layar. Sini ya. Ini nggak lengkap. Nanti ada saya kasih yang lengkapnya ya. Ini nggak lengkap. Seperti ini contoh salah satu nih tentang performa mengajar. Ada guru menampilkan wajah yang ceria, ya.
Itu ada poin itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ngajar ya mesti perhatikan ini. Ya jangan yang murung aja, banyak cemberut aja kan, atau kaku aja. Ya nggak ada nilai ininya, jadi nilai 1 jadinya kan. Nilainya gitu aja nanti, kurang sekali, kurang, baik, baik sekali. Ya kan. Di poin itu nilai nanti 1 sampai 10. Kita nanti penguji akan mengacu ke rubrik ini. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak ada menampilkan wajah yang ceria selama seluruh waktu pembelajaran, maka nilainya ini. Kalau cuma sebagian saja, ya sebagian kecil, ini sebagian kecil. Sebagian besar di sini nilainya. Kalau selama pembelajarannya wajahnya ceria, sini nilainya. Gitu ya. Jadi wajah ceria membawa hikmah. Ya, mesti wajah ceria, nanti nggak boleh murung-murung, jelek-jelek. Saya bilang itu jelek wajahnya nanti murung. Nggak boleh murung-murung. Nah, semangat, wajah ceria. Jangan kaku ngomongnya. Itu. Kalau Pak Roni kan ceria terus nih. Kalau Pak Roni Paslan nih. Itu manfaatkan itu. Bu Wets, Iya, Bu Pak. Sauki kan juga ceria itu. Manfaatkan wajah ceria itu untuk ngajar. Wajah ceria itu membuat siswanya semangat dia nanti melihat ikut pelajaran. Guru memberikan perhatian kepada siswa. Ini juga perhatian pada siswa juga ada penilaiannya. Nanti itu contohnya ya. Nanti saya akan kasihkan item-itemnya nanti. Seperti itu. Jadi kan itu sebagai referensi Bapak Ibu dalam membuat video praktik pembelajaran. Latihan dari sekarang. Dan nanti akan siapkan nanti untuk UKIN. Kita sebagai penguji akan melihat video saja, tidak ada yang lain. Dan juga perangkat. Jadi apa keuntungannya? Di sini Bapak Ibu tidak akan bertatap muka langsung dengan dosen penguji. Jadi tidak ada lagi alasan stres melihat penguji. Alasan apa namanya enggak hilang apa namanya? Ya kan biasanya kayak kemarin ujian kompre kan stres banyak stres ya lihat penguji. Padahal wajah saya kan enggak seram-seram amat wajah saya. Wajah saya Bocoran juga, Pak. Ya. Angkatan 3 yang tidak lulus kompre belum umumkan, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ada nggak lulus? Ada, Pak. Ada beberapa angkatan 3 yang nggak lulus. Kapan ulang ujian Senin ya? Besok ya? Besok, Pak, besok. Besok ulang ujian. Kasih tahu sekarang biar disiapkan ulang ujiannya. Dari sekarang. Kasih tahu sekarang. Jadi Pak, siap Bapak ceramah. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya yang mesti diperhatikan. Ya, saya sangat mengharapkan benar-benar semuanya bisa sampai ke tahap UKIN. UKIN nanti pun lewat juga, bisa sampai UP. Kalau UKIN nggak lewat, itu nggak bisa UP. Ya. Gitu ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan ini. Sebelum nanti saya kasih lagi masalah portofolionya. Sekarang yang UKIN dulu. Pak Iri. Ya, silakan. Siapa nih? Bang Udin, Pak. Bang Udin. Bang Udin, Pak. Ya. Ini Pak, mau nanya. Kami di Sarolangun Jambi ini kan Pak, zona kuning. Boleh nggak Pak, waktu UKIN nanti kami prakteknya luring tetap muka Pak? Kalau praktek boleh. Kalau praktek boleh. Praktek mengajarnya nanti Pak. Kami... Enak, kalau isi apa namanya materinya praktek boleh. Kalau iya. Tapi kalau ya, itu materinya adalah teori nggak bisa. Kan ya, Pak. Kecuali memang terbatas di fasilitas, misalnya di situ nggak ada sinyal internet, ya kan. Nah itu sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. Jadi gini ya, jangan terlalu apa namanya. Misalkan ternyata siswanya yang ada fasilitas itu nggak semuanya, bisa cuma separuh, nggak apa-apa separuh aja nggak masalah. Nanti ya gini lah caranya, Bapak Ibu atur nanti dalam editing videonya yang muncul di layar itu nggak semuanya, ya apa namanya hanya menampilkan satu bagian saja gitu kan nggak nampak yang lainnya, mau berapa siswa kan nggak nampak sama pengujinya berapa siswanya itu. Jangan dinampakkan kosong semua gitu ya, nampakkanlah hanya yang ada aja
di satu bagian ukurannya lah, diaturlah ukurannya seperti apa. Di sisi kanan misalnya kan gitu. Kalau di Zoom kan sisi kanan tuh. Iya, ya. Gitu. Kecuali memang daerah itu zona merah atau zona yang tidak ada fasilitas internetnya, sehingga tidak ada aktivitas belajar, nggak ada. Siswa nggak belajar, kita pun nggak ngajar jadi guru. Itu mesti mengajar secara imajiner. Kemudian kalau materi nanti sampainya di bagian praktek, yang mesti dilaksanakan di labor karena siswa nggak punya laptop atau nggak punya peralatannya, mesti di labor, boleh juga. Tapi mesti mengikut standar COVID, protokol COVID ya. Ikut protokol COVID. Sudah saya sampaikan kemarin-kemarin ya, bahwa ikut protokol COVID, pakai masker, ya kan. Di pintu masuk labor tuh nanti mesti ada tempat cuci tangan, mesti ada cek suhu, mesti siswanya mesti pakai masker, ya kan. Gitu. Duduknya di dalam labor berjarak ya, berjarak satu meja gitu, satu meja, jarak satu meja lagi, gitu ya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Tanya, Pak. Saya, Ya. Pak. Ibu Devi Efrida. Agus Salim, Pak. Dari Angkatan 4. Mana orang ini? Iya, Pak. Raise your hand. Mana nih? Siapa yang mau ngomong nih? Pak. Ibu Devi. Iya. Ya, silakan Bu Devi. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Ini kami berkaitan dengan materi pas UKIN ya, Pak. Kan tadi harus RPP-nya harus sesuai dengan jadwal materi pas waktu UKIN itu ya, Pak. Tapi permasalahannya kami di sini kan tatap muka, Pak. Pembelajarannya tatap muka di kelas. Tapi memang harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu kami pakai shift, Pak. Nah, dengan pakai shift itu otomatis materinya mundur ya, Pak. Mundur, jadi karena kami pakai shift, ada yang satu minggu sekali masuk, otomatis satu materi itu 2 kali, Pak. Sekali shift genap untuk sekali shift ganjil. Jadi otomatis nggak sesuai dengan proses jadwal yang diharuskan itu, Pak. Bagaimana, Pak? Nggak apa-apa. Kalau itu kemudian nanti disebutkan nanti. Di dalam apa namanya? Daerah mana tuh? Daerah mana? Kerinci, Pak. Kerinci. Ya kan boleh tuh. Memang sering kok di daerah-daerah tuh sistemnya sistem shift. Minggu ini masuk, minggu depan nggak masuk, minggu boleh ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin pertemuan awal tuh. Pasti pertemuan pertengahan ke akhir. Iya, kan? iya Pak. Sudah pertengahan Pak sekarang. Iya. Iya. Nanti di jadwal UKIN tuh, artinya kan udah mulai pertemuan akhir tuh. Iya. Gitu. Ya, gitu. Boleh kok. Tatap muka boleh. Jadi, kalau memang dilaksanakan secara tatap muka. Tapi perhatikan protokol COVID-nya ya. Iya Pak. Iya, terima kasih Bapak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak Jeri. Ya. Iya, Pak. Kalau misalkan nih, Pak, materinya materi praktek, akan tetapi anak-anak belum diizinkan sekolah, bagaimana caranya itu, Pak? Ya, prakteknya secara daring. Oh, prakteknya secara daring aja ya, Pak? Iya. Kan apa materinya? Bukan, materinya membuat aplikasi menggunakan pemrograman manual, Pak. Kan punya laptop masing-masing, enggak? Punya, Pak. Punya. Nah, ya. Nya open, Pak. Gimana, Pak? Enggak, LMS kan open kan di jadwal hari cuti bersama. Open ya? Open, Pak, open. Open ya? Puas, Bu Putri. Oh, Pak, ini loh. Kasih, Pak. Iya. Silakan yang lain. Izin tanya, Pak. Iya. Siapa nih? Agus, Pak. Agus Salim. Iya, Pak Agus. Untuk angkatan 4 kan kalau di tanggal 14 Desember itu siswanya udah hampir bagi rapot itu, Pak. Iya. Apa harus imajiner ngajarnya? Atur aja sama siswa Bapak jadwalnya. Atur aja jadwalnya.
Ambillah beberapa yang bisa nolong gitu ya. Ya bisa nolong. Artinya itu nanti pasti materi terakhir tuh. Materi terakhir ya untuk angkatan 4. Jadi nanti Pak Agus atur aja nanti sama siswanya. Nanti tolong Bapak nanti ya, Bapak lagi ngajar ini untuk PPG. Itu atur aja. Oh ya. Iya. Ya. Ya, makasih Pak. Yuk. Silakan. Lagi Pak, tanya Pak. Ya, Bu Wiwi. Ya, makasih Pak. Ya. Gini Pak, kami kan di sekolah memang posisi daring. Tapi kalau untuk penggunaan Google Meeting atau Zoom Meeting itu kan Pak nggak diwajibkan. Karena kalau diwajibkan itu memberatkan siswa. Jadi jadi kan Pak siswa itu kan ada sekitar 36 orang. Nanti kalau misalnya yang Zoom itu cuma sekitar 10 orang saja gitu Pak. Apakah itu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Pokoknya untuk keperluan PPG ini Ibu mesti penuhi kebutuhan apa yang diminta. Oh, oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Silakan, Pak Eri. Ya, Mas Roni. Iya, ini ada 2 pertanyaan ini, Pak. Yang pertama tentu kan Pak Eri ya. Mas Menteri kita Pak Roni. Iya, Pak. Pak Roni di-cut karena mic-nya jelek. Suaranya jelek, Pak. Oh, jelek ya suaranya ya. Udah. Dengar, Pak. Jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Oke. Ini ini pertanyaan apa? Mic-nya jelek tuh. Perbaiki dulu mic-nya atau buang mic-nya tuh. Izin, Pak. Ya, Oke. Pak. Udah, Pak. Ada, oke. Silakan. Ya. Ini pertanyaannya Pak. Iya, jelek AP-nya apa mic-nya yang jelek ini nih? Itu sinyalnya jelek Pak. Beli sinyalnya dulu Pak. Jelek gitu ya. Tinggal itu pelosok ini ya. Sinyalnya mungkin nih, Pak. Izin, Pak. Udah, Pak. Dengar, Pak. Kalau enggak diketik aja Pak Roni, ketik aja. Ketik warnanya. Diketik di QA aja. Dengar ya? Ya, diketik. Ketik aja Pak Roni. Oke, Pak, oke. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, Pak. Ini ada titipan pertanyaan Pak dari teman yang nggak bisa jadi partisipan Pak. Itu katanya tapi saya digosen. Teman-teman yang di luar Pak. Pak. Jadi katanya itu di pertemuan. Suaranya pun nggak sampai nih. Saya bilang Pak bisa digosen. Titipan orang yang sama saya. Iya Pak, dosen Pak. Pak Hasrina. Berdiri di pinggir jalan dulu Pak. Jadi ini Pak. Ya. Jadi perangkat teman itu Pak. Perangkat teman itu udah di sesi terakhir Pak, udah di pertemuan terakhir untuk semester 1. Jadi bagaimana lagi itu Pak? Dikondisikan saja atau bagaimana Pak? Itu pertanyaan dari teman yang di luar Pak. Perangkat gimana? Terima kasih Pak. Coba tadi. Perangkatnya itu udah yang di sesi terakhir Pak. KD itu udah KD terakhir tuh di semester 1 gitu Pak. Tentang TIK ya, Pak. Terus kenapa? Jadi itu pertanyaannya Pak. Kalau seandainya dipakai yang terakhir itu aja gimana Pak? Itu dari 3 pertemuan yang telah dibuat. Itu pertanyaan dari teman Pak. Terima kasih Pak. Mapel apa? Materinya tentang Mapelnya Excel apa? kalau salah Pak. Mata pelajarannya apa? Apa Pak? Siskomdik. Ya Pak. Ini kan sekarang udah sampai di Excel kalau salah Pak. Oke. Pokoknya gini aja. Pokoknya jangan
sama dengan 3 perangkat yang buat. Berarti atur aja berarti ya Pak. Tapi jangan perangkat awal. Dia jangan di pertemuan awal, di pertemuan akhir juga lah. Di pertemuan akhir juga, cuman jangan sama. Siap paham Pak. Ya. Oke. Siapa tadi? Yang lain? Saya mau menjelaskan tentang protokol dulu lagi. Ya, silakan. Farelnya. Ya, Aren. Ya, di kolom Q&A udah ada yang nanya Pak. Atas nama Pak Gumilang Sunu, mapel saya di akhir semester itu materinya tentang fotografi Pak. Bagaimana memberikan proyek keterampilan sedangkan siswa terkendala perangkat kamera? Itu bagaimana Pak? Oke, kan kalau itu tatap muka di labor biasanya, apa enggak? Kalau tatap muka labor tentu ikutin standar protokol COVID, batasin orang-orangnya, batasin siswanya kan, cuma setengah kuotanya. Kalau kuotanya 20 jadi 10, ikut protokol COVID. Mesti ada itu, mesti dilaksanakan prakteknya itu. Ya kan, kalau kamera ada daringnya, ada nggak kamera daring? Nggak ada ya, dia masih pakai labor. Ikut sama COVID. Ada Pak, simulasinya ada Pak kalau kamera. Ada. Ya boleh, kalau ada boleh. Ada Pak, kalau simulasi kamera ada Pak. Simulasi banyak Pak. Kalau ada boleh tuh. Silakan bisa daring tuh. Ya Pak Gumilang Sunu. Oke, siapa lagi nih? Bu Nelpi Sahi. Nanti portfolio nanti. Yang ketiga itu agak berat tuh Pak. Saya prediksi melahirkan tanggal 27 sampai 28 November. Apakah ada solusi untuk saya juga benar-benar melahirkan? Nggak bisa juga kita ini 27.30. Angkatan 3. Nggak bisa di reschedule melahirkannya Pak. Nggak bisa itu. Disumbat bisanya itu. Susah juga itu, karena nantilah kita bicarakan nanti di rapat nanti ya, saya akan bicarakan. Tapi itu memang ini sudah terjadwal soalnya, sudah terjadwal. Mudah-mudahan lah masih bisa. Berdoa aja lah, kan apapun itu hasilnya, misalnya ternyata tanggal itu Ibu Silpi melahirkan, memang itu yang terbaik diberikan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa Ibu mesti melahirkan di hari itu. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya Bu Silpi ya. Nanti akan saya bicarakan dengan panitia nanti ya. Disampaikan ke pusat. Oke, siapa lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Papan. Ya, Pak, kalau misalnya siswanya pakaian biasa pada saat praktek boleh Pak? Tatap muka dia. Zona merah. Iya Pak. Praktek ya? Iya Pak. Memang nggak boleh pakai baju sekolah ya daerah itu ya? Nggak boleh? Nggak boleh Pak. Memang kami kalau dia tatap muka, siswa itu memang nggak boleh pakai. Udah, sekolah, Pak. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak ada baju prakteknya? Ada memang Pak, cuman di situ kan Pak banyak LMS, banyak wartawan nanti. Oke. Karena pihak sekolah tidak mengizinkan kalau pakai baju sekolah, biarpun bajunya itu dibawa dari rumah, diganti di sekolah gitu. Nggak boleh Pak. Kebijakan sekolah itu apa? Silakan. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Silakan yang lain. Saya mau pindah lagi ke portfolio. Silakan. Bisa jalan nggak? Ada yang bertanya, izin bertanya Pak, jika tempat kita berzona merah dengan materi praktek untuk mungkin, jika siswa tidak punya fasilitas untuk praktek, tidak ada seperti laptop, solusinya bagaimana?
Waktu pertanyaan Pak kan emang yang itu. Itu kok diminta bopet cuma yang ada dia bawa lah. Bisa nggak ini Pak Denny Saputra yang mana Pak Denny Saputra? Ada nggak Pak Denny Saputra? Nggak ada. Yang bahasa Indonesia Bu Sisi. Mana Pak Denny? Ada Pak Denny. Ada Jadi gitu ya, kalau yang nggak bisa praktek karena terkendala alat, nggak punya fasilitas, tentu harus dilabor. Alat praktek harus dilabor. Iya Pak. Itu diatur ininya, kuotanya dikurangi, separuh, ya, pakai standar protokol COVID, ya, itu ikuti. Memang tunjukkan nantinya ya, pas masuk kelas, direkam juga kondisi siswa masuk kelas, ya. Ada buktinya itu. Ya di awal-awal video kita masuk kelas. Oke, silakan yang lain. Saya mau pindah lagi ke ini, ke portofolio kalau belum nggak ada. Nggak ada ya? Saya masuk lagi ke portofolio. Ya. Ada satu lagi Pak. Oke, coba. Pak, satu lagi Pak. Ikan sekarang UKIN kita tetap daring enggak Pak? Yang ujian UK-nya gimana Pak? Jadi kita ke UNP Pak. UP ya? UP itu Pak. UP itu ke iya UP Pak. Ke LPTK terdekat. Ibu Putri tinggal di mana? Di Payakumbuh Pak. Iya ke Padang. Iya Pak. Berarti memang jadi kita ke UNP berarti ya Pak ya? Ya ujiannya kan pakai komputer, CWT. CWT ya. Iya Pak. Iya Pak. Riau juga Pak. Riau ke UMP juga ya? Pak Roni? Iya Pak. Maksudnya apa ya? Tumbuh kan dekat juga ke Riau. Nanti Pak Roni kan ke Padang juga ya? Nggak mau lah Pak. Itulah Pak, belum tahu Pak Eri. Mungkin tak ke Padang dekat. Yang terdekat mana? Dekat Undri Pak. Undri ya, oke. Kalau ke Padang teman saya ya, kalau nggak saya teman saya saya luluskan. Kalau lulus mau saya ke Padang semua. Kalau ke Padang teman saya nggak saya luluskan. Oke, saya akan pindah lagi ke portofolio ya. Karena saya ntar lagi mau rapat. Biasalah orang sibuk banyak rapat. Portofolio. Oke, Bapak Ibu, saya akan sedikit bahas tentang portofolio. Jadi portofolio itu mesti Bapak Ibu siapkan. Walaupun nilainya kecil. Portofolio nilainya cuman 1/7 nilainya ya. Kecil tapi wajib ada. Paham ya? Nilainya kecil tapi wajib ada. Nah, jadi portofolio itu ya apa yang mesti disiapkan yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri atau deskripsi diri, pencarian informasi baru, lalu inovasi. Ya. Tapi nggak semuanya mesti ada. Kalau nggak ada ini, cuman ini ada, ini nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting terisi, ada nilainya. Ya. Yang penting portofolio itu ada nilainya. Nah, apa-apa aja ini? Ada 4 poin ya. Penelitian, refleksi, pencarian informasi, dan inovasi.
Untuk mahasiswa PPG Daljab, kayak Bapak Ibu, 2 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 2020, maka tahun 2018, 2019. Sama tahun sekarang. Nah, ini boleh. 18, 19 sama tahun sekarang. Boleh dimasukkan. Itu ya. Tapi bagi yang prajab, sini kan nggak ada prajab sini ya. Adalah saat menjadi mahasiswa. Nah, 4 komponen portofolio. Ada 4 komponen. Penelitian publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, menghasilkan inovasi. 4 itu yang harus disiapkan. Contohnya untuk penelitian apa aja? Ya kan, artikel, ya kan, ada artikel, ada buletin, artikel, koran, ya kan, kalau nulis di koran, tabloid, kalau nulis tabloid atau di majalah, dan mesti dilengkapi dengan bukti. Ada buktinya. Tapi skripsi, tesis, disertasi, dan makalah tidak dapat. Tidak boleh pakai. Itu ya. Kemudian refleksi diri. Nanti Bapak Ibu akan mendeskripsikan dirinya dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional. Nah, tentang ini ya, secara terus-menerus dalam pengembangan diri. Jadi ini bercerita tentang diri Bapak Ibu dalam proses perbaikan kinerja profesionalnya. Itu tentang Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan profesional Bapak Ibu dalam mengajar, dalam apa, ya kan, tentang diri Bapak Ibu. Tentang keberhasilan, ya kan, ini ya, keberhasilan, perubahan-perubahan, permasalahannya apa perbaikannya. Kemudian mencari informasi baru, seperti ikut pelatihan, lokakarya, ikut seminar, konferen, webinar. Kan sekarang ada webinar kan, ikut itu, webinar, seminar, konferen, serta kegiatan lain yang mendukung. Nah itu baik tingkat kecamatan, kota, kabupaten, nasional, provinsi, dan internasional. Boleh semua. Dari kecamatan sampai internasional. Oke ya. Menghasilkan karya inovasi. Karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya. Kalau Bapak Ibu punya inovasi yang merupakan karya Bapak Ibu, nanti ada surat pernyataannya dilengkapi dengan materai bahwa itu punya Bapak Ibu. Karya dapat berupa buku, modul, diktat, media, teknologi, dan olahraga. Gitu. Ya. Kalau ada punya buku atau diklat atau apa, modul, boleh masukkan juga. Ya. Jadi itulah kira-kira yang mesti Bapak Ibu siapkan. Memang nilainya kecil, cuma 1/7 nilainya. Cuma 1/7, tapi wajib. Itu ya. Wajib. Itu ya. Selesai itu, silakan bertanya kalau mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan bertanya Bapak Ibu. Saya mau mulai rapat lagi. Pak, izin bertanya. Silakan. Nanti itu
gimana mengunggahnya gitu Pak? Apakah di scan atau di mana itu Pak sertifikatnya gitu? Makasih Pak. Diunggah nanti. Filenya di scan. Kalau berupa jurnal ada linknya, dikasih linknya. Kalau jurnalnya jurnal elektronik, kasih linknya. Kalau berita di koran ya atau apa, makalah dan sebagainya, mesti ada buktinya. Nanti bisa di scan. Nanti tempat uploadnya disediakan nanti. Sekarang siapkan dulu. Yang penting sekarang siapkan dulu. Izin bertanya Pak. Silakan. Apa nanti untuk portofolio itu kalau sertifikatnya perlu ada jamnya atau yang nggak ada jam juga kita kumpulkan Pak? Pokoknya kumpulkan dulu. Yang ada yang dinilai dengan jam, kayak pelatihan itu pakai jam hitungnya. Iya. Ada yang seminar 1 hari, ada yang nggak pakai jam dia Pak. Nanti ada pula poinnya nanti. Pokoknya kumpulkan dulu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Kalau pembuatan media yang pernah diunggah ke YouTube gimana Pak? Boleh Pak? Apa? Pembuatan media yang pernah diunggah ke YouTube, boleh enggak Pak? Selama itu 2 tahun terakhir. Iya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Silakan, silakan. Pak Heri. Ya, silakan. Pak. Iya, silakan, silakan. Saya bilang silakan. Pak, kalau bukunya itu buku bersama itu bisa nggak Pak? Artikel apapun itu kalau bersama pun boleh, tapi nanti dibagi-bagi poinnya. Poinnya dibagi-bagi. Hitungan nanti ada hitungan poinnya. Kalau yang lebih dari 1 orang nanti ada dibagi-bagi hitungannya, ada hitungannya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Pak, ini Florenta. Kalau aplikasi Silakan. Mau bertanya mengenai Pak, kalau portofolio. misalkan karya inovasinya gimana Pak? Tunggu dulu, Bu Floren dulu ngomong. Silakan Bu Floren. Ya Pak, masalah nilai portofolionya tadi kan ada 4 kan Pak. Jadi seandainya lah cuman yang sertifikat yang webinar rata-rata tuh gimana Boleh, Pak? Nggak apa-apa. boleh. Hanya Pokoknya itu aja kan? boleh. Oh boleh. Nggak harus semuanya ada. Kasih Pak. Pak Fajri. Pak Fajri silakan. Wiwi, Pak, boleh Pak? Silakan Bu Iwi. Sertifikatnya itu Pak, yang atau pelatihan itu ada range tahun ya Pak? Ya, silakan. Siapa tadi? Bu Iwi. Iya Pak. Silakan Bu Iwi. Nah, kalau sertifikatnya pelatihan itu ada range tahunnya nggak Pak? Misalnya berapa tahun sebelumnya? 2 tahun terakhir dari sekarang. 2018, 2019 boleh. 2018 boleh ya Pak ya? Oke Pak. 18, 19, 20. Oke Pak, makasih Pak.
Silakan yang lain. Yang lain gimana? Pak, izin Pak. Silakan. Silakan. Kalau misalkan aplikasi Android, Pak, apakah itu masuk kategori karya inovasi, Pak? Apa? Kurang jelas, coba ulang lagi. Kurang jelas. Apakah sudah dikirimkan ke Pak? Tadi sudah saya sebutkan bahwa apapun itu karya, baik itu modul, buku, itu bisa dihitung. Modul, buku, artikel, dan sebagainya. Tadi kan sudah saya tuliskan. Nanti saya akan bagikan apa yang bisa dinilai ya. Buku, modul, produk inovasi, boleh. Artikel, tabloid, nulis di koran, nulis di mana, boleh. Asal jangan nulis hoa, itu nggak hitung. Atau nulis di WA, nggak hitung. Pak, teringatnya Pak, Wiwi Pak. Ya, silakan. Ini nanti yang Bapak mengenai yang Bapak presentasikan tadi, filenya nanti Bapak kirim. Nanti bagian, saya bagian. Terima Pak. Oke, ada nggak? Saya mau rapat lagi. Udah datang. Pokoknya itu ya, siapkan diri, pandai mengedit video. Untuk UKIN beda dengan perangkat yang dibuat sekarang. UKIN perangkatnya untuk UKIN di tanggal itu. Ya, saya rasa itu cukup Pak Farel. Cukup Pak. Farel, saya rasa cukup. Nanti kalau ada yang lain-lain boleh japri nanti melalui grup atau apa. Nanti akan saya jawab. Bapak Ibu, untuk portofolio Bapak Ibu, yang penting ada pengakuannya. Bapak Ibu masukkan aja dulu terkait bisa atau tidaknya nanti penilaiannya. Jadi masukkan saja dulu, di kolektif dulu. Kecuali tadi yang misalnya ada Bapak Ibu yang bikin aplikasi itu apakah bisa Pak? Nah, aplikasi itu yang diakui itu yang ada pengakuannya. Kalau bikin aplikasi yang ada pengakuannya. Kalau hanya sekedar bikin aplikasi, Pak, ini ada aplikasi ABC, Pak. Ini bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Kecuali aplikasi ABC itu ada pengakuannya. Pengakuan seperti apa, Pak? Ya, ada misalnya kayak ada bentuk surat pengakuan dari tempat tertentu seperti itu. Jadi Bapak Ibu kolektif saja dulu. Silakan di kolektif, silakan dicari-cari terkait bahan-bahan portofolionya. Seperti itu untuk malam ini. Semoga Bapak Ibu lancar. Pak Farel, sebelum ditutup Pak. Iya Pak Roni. Ini yang Bapak Farel bagikan di grup itu, kan kami belum ada ngisi sirek itu Pak. Gimana tuh Pak? Iya, belum. Oh belum ya? Iya ya. Nanti takutnya tidak terdaftar pula kami di UNP kan Pak? Iya. Nanti saya coba konfirmasi sama Pak Heri juga. Pak Farel tanya lagi Pak Farel. Pak Farel tanya Pak. Iya, silakan. Pak, itu untuk pelatihan sama sertifikatnya itu topiknya ditentukan nggak? Kalau misalnya harus tentang pembelajaran yang kita bawa atau gimana Pak? Gimana Ibu? Pak gini, materi pelatihan atau sertifikat yang kita punya itu harus sesuai dengan pelajaran yang kita bawa. Contohnya kan misalnya ada pelatihan ikut bimbingan konseling gitu, siapa tahu ada gitu. Boleh nggak
dibikin atau nggak usah gitu, atau sesuai pelajaran? Ya, perkara itu bisa atau tidaknya nanti kan ada tim penilainya, Bu. Jadi masukin aja dulu, Bu. Oke Pak, makasih Pak. Yang jelas, yang pasti poinnya tentu berhubungan dengan materi atau ilmu yang Bapak Ibu mampu. Tapi selain itu, kalau seandainya memang ada, ya masukin aja dulu. Oke Pak, makasih Pak. Pak Farel tanya, Pak Farel. Ya. Pak Farel, udah boleh saya keluar Pak Farel? Ya, Bu Yani. Udah boleh saya keluar Pak Oh, Farel? mau file bantu remove. File remove aja Bu Yani ya. Wah, enggak usah di-remove, aku keluar sendiri. Bu Yen, nilai kami masih ada yang belum, Ya. Bu Yen. Iya Bu, sabar ya Bu, di entry malam ini. Kasih ya Bu Yen. Ya. Sedikit gambaran untuk angkatan 3 kelas 1. Alhamdulillah semuanya lulus 100%. Amin, alhamdulillah. Amin, amin. Makasih Bu Yani. Amin. Alhamdulillah. Makasih Bu Yani. Makasih Bu Yani. Terima kasih Bu. Thank Ya, you, Bu. Thank siap-siap you. untuk PPL hari Senin ya Bu ya. Ya Ibu. Ya, Bu. Terima kasih banyak informasinya Bu Yani. Ya Ibu, sama-sama. Yan. Ah. Jangan cari masalah dong, Yan. Bang mau menyampaikan kabar buruk, Yani malah motong duluan. Ah, ya kabar lah Bang, apa kabar Bang? Ya, Ini angkatan 3. Angkatan 3, kelas A, kelas B lulus 100% semuanya. Ih, sama kita. Alhamdulillah juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu? Pak Farel, Ya, Pak Pajar. itu F3 kami ke mana itu? Kenapa? F3. Yang F3. Ah, Enggak apa-apa. Nilai mungkin maksudnya. enggak, belum 100% dia, masih 70, ada yang 70, ada yang 71, mentok di situ dia. Enggak apa-apa, Pak. Seninya itu, Pak. Seni ya. Seninya Oke itu, lah. Pak. Aman tuh, Pak. Kalau Pak Farel jamin aman ya berarti itu. Iya, aman lah itu, Pak. Kalau aman Pak Pajar. Kalau nilainya belum keluar gimana tuh? Oke, Bapak Ibu, gimana malam ini kita akhiri? Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ya, kita akan pindah ke acara berikutnya. Kita akan karaoke bareng Boleh ikut Pak. untuk merayakan. Mainkan Juga musik. saya karaoke. Ayo Pak.